Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sakinah lovers semuanya. Kali ini Bunda Mi akan membedah isi buku dari Mahkota Surga untuk Ayah, juga menjelaskan tentang strong way-nya ya. Yang ini yang old version, yang ini yang new version. Jadi isi bukunya sama aja. Buku ini tuh buku pertama yang diterbitkan di Sakinah gitu. Jadi sekitar sebenarnya naskah buku itu udah dari sekitar awal tahun 2017 ya. Jadi ini sempat ganti ilustrator sampai 2 kali. Jadi proses ilustrasinya lumayan agak lama yang ini tuh gitu ya, karena ya baru juga kan Sakinah juga, jadi belum terlalu mengenal dunia keprofesionalan tentang ilustrasi ya kayak gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya terbit juga di November mulai, waktu itu mulai jualan, terus di Desember buku ini udah ada, Desember Januari didistribusikan. Strong way-nya apa sih buku Mahkota Surga untuk Ayah ini? Jadi gini, strong way-nya itu yang pertama tuh pertamanya awalnya memang karena pas waktu itu Kang Canun tuh nengok Kang Dewa ya. Kang Dewa kan waktu dulu pernah kena GBS, dimana bener-bener diem di ICU aja, terus diem aja gitu, nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong gitu-gitu kan. Waktu itu benar-benar menjadi pas nengok Kang Dewa itu jadi kayak ya Allah, ada insight gitu Kang Canun waktu itu, ya Allah, gimana kalau misalkan aku berada di posisi seperti Kang Dewa gitu, ada anak kemudian ada istri gitu, dan gimana kalau misalkan ternyata ditakdirkan meninggal kayak gitu. Nah terus waktu itu tuh akhirnya kita punya gimana caranya kita menghadirin buku yang bisa menginspirasi gitu, terutama para ayah untuk hadir secara penuh, mumpung lagi sehat gitu ya. Nah kenapa jadi buku Mahkota Surga untuk Ayah ini kan si ayahnya tuh sakit. Nah ayahnya tuh sakit ini tuh sebenarnya bukan kayak apa ya, jadi ada punya makna konotasi dan makna denotasi. Jadi kalau misalkan makna denotatifnya itu memang beneran sakit, lagi di rumah sakit gitu ya untuk ayahnya itu, dan makna konotasinya itu adalah karena waktu di tahun 2017 itu Bu Eli Risman itu lagi concern banget kampanye tentang bahwa Indonesia itu fatherless country gitu, dimana banyak ayah yang sebenarnya ada tapi tiada kayak gitu. Nah Sakinah yang menghadirkan buku yang secara makna konotasi di Mahkota Surga Ayah untuk Ayah ini adalah ayahnya itu seperti sedang koma gitu. Jadi gimana, apa yang bisa dilakukan oleh seorang bundanya, kemudian dan anaknya seperti apa gitu kan. Kalau misalkan emang kita pengen anak kita menjadi amal jariah gitu, amal jariah untuk diri kita sendiri seperti itu. Nah jadi alurnya ini adalah Ryan itu minta sama Bunda untuk mau murojaah gitu, hafalan Quran. Ya mungkin kalau secara realnya nggak mungkin kan ngafalin cuman satu dalam berapa jam gitu ya selama perjalanan ke rumah sakit kayak gitu. Tapi memang maksudnya itu adalah yang Ryan lakukan itu adalah hanya mengulang hafalan atau murojaah gitu kan. Bunda tuh menemani Ryan untuk menghafal Al-Fatihah, karena Ryannya pengen mendoakan ayah dengan Al-Fatihah kan, karena bundanya tuh cukup berdoa pada Allah yang Maha menyembuhkan. Nah Ryan berdoa. Nah setelah itu tuh ini tuh sebenarnya intinya itu jadi kayak Ryan itu pengen ngasih hadiah kan sama ayahnya, tapi apa? Nah waktu itu kenapa sih pakai hafalan Al-Fatihah? Apakah jadinya kayak seolah kayak ngasih hadiah hafalan buat ayahnya yang lagi sakit atau gimana gitu ya? Secara ini kan mungkin ada yang kan yang kayak gitu nggak boleh segala macam gitu. Ini bukan, jadi hafalan Al-Fatihah ini tuh menjadi awal, nanti di sini sama Ryan dijelasin, menjadi awal untuk Ryan untuk menjadi seorang hafiz gitu. Dari hafalan Al-Fatihah ini itu adalah
supaya nanti Ryan bisa menjadi penghafal Al-Quran kayak gitu, jadi hafiz yang kelak nanti bisa ngasih mahkota surga untuk ayahnya, seperti itu. Jadi di sini peran bundanya juga ada makna konotasi dan denotatifnya. Jadi konotatif dan denotatif, kalau misalkan yang denotatifnya yang benar-benar emang yang ngebimbing murojaah gitu ya, ngebimbing hafalannya gitu kan. Terus konotatifnya adalah bagaimana peran bunda itu selalu ada gitu, ada nemenin anaknya bertumbuh dan berkembang kayak gitu, meskipun sedang tidak ada kehadiran ayahnya gitu. Insya Allah kesabarannya itu akan berbuah pahala, seperti itu. Jadi ini memang bukunya punya makna denotatif dan konotatif seperti itu. Terus kemudian yang selanjutnya, ini ayahnya itu memang sakit terus meninggal nggak? Sebenarnya nggak diceritain meninggal ya di sini. Jadi memang sengaja untuk membuat para pembaca, reader gitu ya, Sakinah lovers, baik itu anak sama ayah bundanya, untuk bisa berkreasi gitu. Gimana ya, kalaupun misalkan meninggal ya semua kita pasti bakal meninggal kayak gitu kan. Kalau misalkan enggak sembuh tapi nanti di jannah insya Allah dapat mahkota surga. Nah itu juga bisa. Jadi sengaja memang dibuat ending seperti ini, bukan berarti pengen ngebuat jadi sedih atau gimana gitu, karena kan kita sendiri bisa, mungkin kalau misalkan kita alhamdulillah gitu ya, ayah ibunya masih ada gitu, ada anak-anak yang qadarullah misalkan ayahnya meninggal atau ibunya sudah meninggal gitu. Jadi mahkota surga untuk ayahnya juga tetap bisa pada anak-anak yang memang sudah yatim gitu. Jadi gimana caranya untuk tetap bisa berbakti sama orang tua? Oh, salah satunya bisa dengan menghafal Quran, mengamalkan Quran, yang kelak nanti itu tadi bisa mengasih mahkota untuk ayah bundanya, jadi anak yang soleh solihah seperti itu ya. Kemudian selain itu di sini kan ini mana? Nah ini kok ayah aja sih, kok judulnya mahkota surga untuk ayah gitu. Kenapa bundanya enggak? Sebenarnya ini tuh yang berperan lebih banyak di sini tuh adalah bundanya sebenarnya tuh, karena memang itu tadi diambil salah satu traumanya adalah fenomena bahwa banyak ayah yang ada tapi tiada kayak gitu loh gitu. Jadi alhamdulillah buku mahkota surga untuk ayah ini juga udah ngebantu banyak Sakinah lovers semuanya yang ayahnya tadinya acuh tak acuh gitu, nggak terlalu ikut membantu dalam pengasuhan anaknya, tapi alhamdulillah setelah membaca ini jadi yang ngebawa bahwa kalaupun ayahnya pengen bisa punya anak yang mau mendoakannya even nanti setelah meninggal kayak gitu, itu tuh ada gerak aktif di sini. Karena kan Ryan juga bilang ya di sini tuh, Ryannya bilang aku mau mendoakan ayah dengan surat Al-Fatihah seperti ayah selalu mengajariku mengaji Al-Fatihah kayak gitu. Jadi berarti kan aktivitas sebelum ayahnya sakit itu betapa ayahnya tuh selalu membersamai Ryan kayak gitu loh. Nah sehingga ada seorang Ryan yang pengen menjadi hafiz Quran untuk bisa ngasih mahkota untuk ayahnya kayak gitu. Maaf ya ini coret-coret sama Ehsan. Oke, seperti itu. Kemudian jadi di sini tuh kita juga pengen ngasih inspirasi buat para Sakinah lovers semuanya. Kalau misalkan boleh aja anak-anak gitu ya bisa mau menghafal Quran seperti itu, tapi yang perlu ditanamkan dulu adalah kecintaannya pada Al-Quran dulu, kecintaan pada Al-Quran. Kemudian kalaupun nanti menghafal Quran itu gitu ya, tetap bisa memaknai dan mengamalkannya, karena di sini juga ada kayak tafsir gitu, bukan tafsir ya, tapi kayak aplikasinya di dalam hidup kita yang bisa dimaknai dari per ayatnya kayak gini. Ini alhamdulillahirabbil alamin. Terus ini kan ini artinya terus. Nah, Tuhan yang menciptakan ayah, bunda, Ryan dan seluruh umat manusia beserta bumi dan isinya, serta yang menjaga dan merawat semuanya kayak gitu. Jadi aplikasi apa yang bisa kita ambil gitu dari setiap ayatnya yang bisa dipahami oleh anak gitu ya, seperti itu. Nah, kenapa juga Al-Fatihah yang dipilih? Yang pertama karena Al-Fatihah ini adalah surat pembuka gitu, yang pertama di dalam Al-Quran gitu. Yang kedua yang pertama, terus yang kedua adalah Al-Fatihah itu
adalah surat yang kelak nanti akan diulang selama minimal 17 kali dalam sehari melalui sholat kan. Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Sakinah itu saya sama Kang Sanur pengen banget ngebuat yang menjadi yang mengajarkan Al-Fatihah, membuat anak bisa hafal surat Al-Fatihah, memaknainya segala macam itu. Dan yang pertama adalah orang tuanya gitu, bukan guru ngajinya, bukan ustadznya gitu, ataupun bukan nenek kakeknya kayak gitu, tapi memang orang tuanya, supaya insya Allah kalau misalkan nanti kelak di akhirat di yaumul hisab itu kan Allah tuh yang Allah tanya tuh nanti sama kita tuh kayak gini, sama anak-anak kita, siapa yang mengenalkanku padamu, kayak gitu, siapa yang mengenalkan Allah gitu pada kita gitu. Nah kalau misalkan yang mengenalkan pertama kali gitu ya, mengenalkan lafaz Allah, kalau dari buku Sakinah lain kan ada yang kayak buku kenal ciptaan Allah yang menciptakan, terus ISB gitu yang pertama mengenalkan Allah, kalau misalkan itu adalah orang tuanya, yang mengenalkan Al-Fatihah yang dibacakan minimal 17 kali dalam sehari itu adalah orang tuanya. Nah insya Allah itu semoga menjadi jalan kebaikan, amalan jariah buat orang tuanya gitu sebenarnya. Jadi jangan istilahnya kita pengen banget yang mendapatkan pahala amal jariah itu adalah kedua orang tua. Ini strong way yang ingin kita spirit yang ingin kita sampaikan kepada para orang tua dari buku Mahkota Surga untuk Ayah ini. Jadi memang satu buku tapi benar-benar mungkin gini, teman-teman kalau misalkan kayak teman-teman suka baca buku atau misalkan nonton film gitu ya, baca novel itu tuh selain dari apa yang tersirat gitu ya, apa yang kelihatan dari buku, dari novel, atau misalkan mendengarkan lagu, itu pasti ada yang namanya pesan-pesan yang tak tersirat ya, kayak gitu, hidden message-nya. Nah jadi MSW ini salah satu buku yang hidden message-nya banyak gitu, karena saking emang spirit untuk di satu buku ini tuh banyak banget. Nah hidden message ini mungkin nggak bisa langsung kayak kerasa pas saat baca bukunya gitu, tapi insya Allah hidden message itu akan tersampaikan kepada alam bawah sadar anak dan kita masing-masing kayak gitu. Seperti kayak kita di lagu gitu, itu tuh punya hidden message masing-masing. Apalagi kalau lagu-lagu yang suka kalau diputar kembali itu biasanya mereka juga suka punya hidden message yang tidak dimaknai secara sadar gitu, tapi alam bawah sadarnya bisa memahami itu gitu. Jadi otak alam bawah sadar kita tuh insya Allah cerdas banget kayak gitu. Nah anak-anak juga sama, mungkin tidak akan bisa tersampaikan secara langsung bahwa ini loh maksudnya gini, tapi insya Allah kalau dibaca berulang hidden message-nya itu akan sampai kayak gitu. Dan hidden message-nya MSW ini salah satu buku Sakinah yang banyak banget hidden message-nya seperti yang tadi saya jelaskan kayak gitu. Jadi semoga Rangers, kemudian reseller juga, insya Allah Sakinah lovers juga bisa mendapatkan manfaat dari buku Mahkota Surga untuk Ayah ini. Sekian dulu ya, panjang banget Masya Allah, hapunten ya Allah, maaf panjang banget, tapi semoga bermanfaat. Jangan sampai kehabisan ya bukunya. Sekarang yang dicetaknya adalah new version, yang old versionnya udah nggak ada, udah habis. Yang new version ini dibuat lebih fun sengaja karena memang ada tujuan tertentu. Nanti di video yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.